wabarakatuh. Selamat pagi, atau selamat siang, atau selamat malam bagi kawan-kawan kapanpun Anda membuka rekaman ini ya. Hari ini saya tidak bisa hadir di kelas, oleh karena itu saya akan menyampaikan presentasi melalui rekaman ini. Hari ini berarti perkuliahan kita lakukan secara mandiri, secara daring. Oleh karena itu, kehadiran Anda ditentukan dengan mengerjakan tugas yang akan saya sampaikan hari ini di akhir presentasi. Tugas ini pun juga sudah saya berikan kepada kelas offline ya. Jadi bukan karena online ada tugas. Nah, baik, hari ini sebagaimana di layar, kita pertemuan keempat membahas tentang nilai dan norma dalam Konstitusi Indonesia. Nah, nilai dan norma dalam Konstitusi Indonesia. Kata konstitusi itu sama dengan istilah sederhananya kita mengatakan undang-undang gitu ya. Undang-undang. Oke, baik. Sekarang coba ya. Coba renungkan pertanyaan ini. Renungkan jawaban dari pertanyaan ini. Ya, misalnya, apakah pembangunan rel kereta api adalah proyek ekonomi kah? Atau proyek kesejahteraan kah? Atau proyek infrastruktur kah? Apakah proyek politik atau proyek konstitusional? Oke, silakan dibayangkan. Nah, hari ini kita akan membuktikan apakah jawaban kalian punya dasar konstitusi atau hanya opini. Oke, nah baik. Apa itu nilai dan apa itu norma? Anda semua bisa melihat di slide berikutnya. Inilah penjelasan nilai dan norma. Ini nilai dulu ya. Silahkan kalian bisa baca sendiri. Intinya nilai itu bersifat abstrak ya. Oke. Sama kayak misalnya abstrak itu sesuatu yang ada tapi nggak kelihatan ya. Coba salah seorang kalian mencubit kawannya di samping. Pura-pura aja ya. Oke, bukan mencubit beneran. Nah, apakah rasanya sakit? Sakit. Tapi ketika dibuktikan mana buktinya sakit? Nah, itu juga contoh sesuatu yang abstrak ya. Tapi ada rasa sakit itu ada. Oke, ini nilai. Kemudian norma. Oh iya, sebentar. Ini nilai dan ini contoh nilai dalam konstitusi. Nah, nilai dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia ada keadilan sosial, ada kemanusiaan, persatuan, kedaulatan rakyat, dan kesejahteraan umum. Nah, pada dasarnya nilai itu menjawab pertanyaan apa yang ingin diwujudkan oleh negara melalui undang-undang tadi. Ya, melalui konstitusi tadi. Selanjutnya norma. Nah, kalau nilai tadi bersifat abstrak, kalau norma ini bersifat konkret, bersifat lebih operasional, lebih mengikat. Oke, nah kalau dikaitkan dengan konstitusi, norma itu lebih berbentuk kepada pasal-pasal. Nah, ini sudah saya kasih warna ya. Oke, berbentuk pasal-pasal. Oke, nah ini ketentuannya. Perbedaan antara nilai dan norma. Dari segi aspek, dari aspek sifat, nilai itu abstrak, norma itu konkret. Dari aspek kedudukan, nilai itu filosofis, norma itu yuridis. Dari aspek dominannya, kalau di Undang-Undang Dasar, nilai itu ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, sementara norma itu ada di pasal-pasal.
Oh ya, pastikan saya lupa tadi menyampaikan bahwa sebelum Anda membuka file ini, mendengarkan ini, lebih baik Anda melihat dulu file Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang sudah saya kirim di WA Group. Lihat dulu di sana pembukaannya apa, pasal-pasalnya apa. Sebaiknya Anda baca masing-masing pembukaannya ya. Biasanya memang ketika Anda masih sekolah, setiap Senin ada apel Senin ya. Pegawai negeri juga ada apel setiap hari nasional yang biasanya dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Nah, kita membahas itu ya. Jadi tolong baca dulu itu. Kemudian saya lanjutkan. Nilai di Undang-Undang Dasar tadi terletak di pembukaan undang-undangnya, sementara normanya terletak pada pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sementara perbedaan dari aspek fungsi, nilai itu memberi arah, sementara norma itu mengatur pelaksanaannya. Nah, ini contohnya ya. Misalnya, nilai Undang-Undang Dasar 45 itu salah satunya adalah keadilan sosial. Nah, keadilan sosial ini juga mengandung norma, atau undang-undang ini mengandung norma. Keadilan sosial ini terletak pada pasal 33 Undang-Undang 45. Baik, ya. Nah, ini juga contoh norma yang ada di undang-undang. Pasal 33 tentang perekonomian nasional. Pasal 31 tentang pendidikan. Pasal 28, 28C tentang HAM, dan seterusnya. Intinya, norma itu menjawab bagaimana nilai itu dilaksanakan. Oke, saya ulangi ya. Nilai itu menjawab apa yang ingin diwujudkan negara. Sementara apa yang ingin diwujudkan negara ya. Sementara norma adalah bagaimana nilai itu dilaksanakan. Oke, baik. Sekarang intinya, sederhananya, nilai itu adalah apa yang dicita-citakan oleh negara. Sementara norma adalah aturan hukum untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Oke, sekarang, nah ini tugasnya. Saya minta masing-masing membaca kasus yang ada di halaman 70 buku modul ini. Nah, modul ini sudah saya kirim di WA Group. Cek halaman 70. Kita cek ya, halaman 70. Cari halaman 70. Nah, ini. Oke. Nah, ini kasus tentang pengoperasian kereta api pertama di Sulawesi. Silakan baca ini, pahami dahulu ya. Oke, sampai satu halaman lebih dikit. Nah, sekarang jawab pertanyaan ini ya. Sebutkan nilai konstitusionalnya dari kasus tadi. Jadi apa nilai konstitusionalnya? Oke. Atau dengan kata lain, nilai apa dari Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat pada kasus pembangunan kereta api di Sulawesi tadi. Kemudian yang kedua, sebutkan pasal yang relevan. Kalau Anda menemukan nilainya 2, maka Anda sebaiknya menyebutkan pasal yang relevannya juga ada 2. Nah, pasal ini, pertanyaan kedua ini terkait dengan norma apa ya? Norma apa yang terdapat pada pembangunan kereta api di Sulawesi tadi? Oke. Nah, kemudian jelaskan argumentasinya kenapa Anda menemukan nilai dan pasal itu. Ya. Dan
berikan kritik Anda terhadap proyek pembangunan kereta api di Sulawesi tersebut. Jadi ada 4 soal ya. Oke, kritik maksudnya gini, ceritanya tugas ini saya minta kayak pengamat lah ya. Kalau Anda baca-baca nonton-nonton berita atau kritikan pengamat pembangunan. Jadi misalnya nih, pemerintah membangun, contohnya pemerintah Kalsel membangun menara 0 kilometer. Oke, nah menurut Anda itu apa sih nilai konstitusionalnya? Nah, nilai konstitusional tadi dilihat dari pembukaan undang-undang ya. Kemudian adakah normanya? Itu pertanyaan kedua. Atau adakah pasal yang relevan dengan pembangunan itu? Nah, kalau ada, kasih argumentasinya. Dan juga kasih kritik. Ya, kenapa sih harus dibangun menara 0 kilometer misalnya? Oke, nah itu misal ya, tapi tugas Anda terkait dengan kasus yang ada di halaman 70 buku modul yang ini ya, modul pembelajaran mata kuliah wajib ini ya. Oke, baik, saya pun juga sebenarnya ada jawaban dari saya. Nah, cuma Anda silahkan nanti cek ya. Cek jawaban saya jangan sama dengan Anda. Jawaban ini tidak ada benar salah, tapi Anda hanya diminta untuk mengemukakan pendapat. Bagaimana Anda menilai sebuah proyek pembangunan, lalu Anda hubungkan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 untuk menemukan nilainya, dan Anda hubungkan dengan pasal yang relevan dari undang-undang itu untuk menemukan normanya. Oke, baik, saya rasa cukup sampai di sini. Ya, saya tunggu jawaban soalnya, dan jawaban soal itulah yang nanti akan menjadi dasar presensi saya. Siapa yang menjawab berarti saya anggap hadir. Jawaban saya tunggu maksimal sampai jam 6 hari ini ya. Oke, nanti akan saya kirim link untuk mengirim tugasnya hari ini melalui grup. Oke, baik kawan-kawan. Jadi kesimpulannya hari ini kita membicarakan tentang konstitusi ya. Salah satu negara konstitusi atau undang-undang yang menjadi dasar rujukan segala aktivitas kita di negara ini, yakni adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Nah, nilai dari Undang-Undang Dasar, nilai dari undang-undang tadi ada di dalam pembukaan, sementara norma operasionalnya terdapat di dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dengan demikian kalian kan nanti lulus nih sebagai teknokrat atau sebagai insinyur. Pada dasarnya, proyek infrastruktur yang nanti Anda buat adalah sebetulnya bentuk konkret dari transformasi nilai menjadi norma dan norma menjadi kebijakan publik. Intinya, apapun proyek infrastruktur yang akan Anda lakukan nanti ketika Anda lulus, mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus berkesesuaian dengan nilai yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar dan norma yang ada di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Baik, terima kasih. Mohon maaf, hari ini kita laksanakan secara rekaman. Ini juga file ini akan saya kirim ke WA Group. Saya tunggu tugasnya sampai jam 6 WITA. Dan saya ulangi lagi, kehadiran Anda ditentukan dengan menjawab pertanyaan yang ada di tugas ini tadi di slide 10 ini.
sebagai bukti kehadiran Anda hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.